Pecahnya tawuran dua kelompok pelajar sekolah menengah pertama yang terjadi pada Senin 7 Agustus 2023 mengakibatkan seorang pelajar menjadi korban terkapar tak sadarkan diri setelah mendapatkan sabetan benda tajam di pinggang dan paha. Korban akibat tawuran antara dua kelompok pelajar tersebut merupakan pelajar dari salah satu sekolah negeri ternama di seputaran Bypass Kerawang. Terpaksa harus menjalani perawatan secara intensif akibat luka sobek cukup parah. Pihak keluarga, kakak dari sang korban tawuran langsung membuat laporan dan laporan telah diterima di bagian SPKT Polres Kerawang tertanggal 7 Agustus 2023. Ya, dari sekolah memantau kejadian dan mengumpulkan informasi. Ketika kejadian itu saya cek informasi yang beredar dari masyarakat, dicek salah satu orang itu beneran adalah siswa kami. Korban? Sampai 6 korbannya. Dan saat ini korban berada di mana, Pak? Di rumah sakit, dirawat, sudah menjalani operasi. Semalam itu baru selesai informasi dari keluarga. Kondisinya gimana sekarang? Udah mulai stabil. Untuk luka awal itu di lokasi mana saja di tubuhnya? Paha sama pinggang. Terus? Kiri kanan sama pinggang. Tusukan atau sabetan? Kalau lu lihat jenis lukanya sepintas mah ya lebar sih, kayaknya sabetan senjata. Kira-kira jenis celurit atau? Nah, kalau dari video beredar sepintas, ada yang bawa celurit, ada yang bawa kayak samurai apa banding gitu, kayak goloknya panjang. Itu antara SMP. Kalau ya anak saya SMP, ya lawannya kemungkinan saya juga kurang tahu ya lawannya dari mana. Cuman informasi yang beredar di kalangan siswa yang mungkin tahu sama masyarakat yang kita gali informasinya ya ada lawannya salah satu siswa SMP swasta. Atas kejadian ini pihak korban sudah melakukan laporan. Waktu kejadian hari Senin malam itu juga dari kepolisian kan langsung turun kan, dari Polres, Polsek semua pada turun. Saya ketemu juga dari keluarga korban yang diwakili kakaknya, dan langsung dibawa ke Polres untuk membuat laporan. Hari itu juga sudah membuat LP. Jadi saat ini kasusnya di Polres ya, tangan Polres. Ya, kemarin juga informasi dari tim Polres mengumpulkan informasi, ya kami berikan apa semampu kami informasi yang ada sama Polres Kerawang. Untuk saat ini pelaku belum ada yang tertangkap. Belum dapat informasi ada yang tertangkap sih. Dan sayangnya gitu, di sekolah belum ada. Nah Pak, melihat kondisi banyaknya aksi tawuran ini dari Bapak sendiri sebagai Antisipasi. pihak, sebagai antisipasi seperti apa nih Pak? Ya karena memang dari sejak awal tahun pelajaran sebelumnya handphone ini jadi kendala yang salah gunaan gadget ini nih, karena komunikasi anak ini banyak kan janjian-janjian itu, medsos itu digunakannya ya dari handphone. Makanya langkah pertama yang kami lakukan adalah larangan membawa HP dulu ke sekolah. Walaupun kadang perlu ya buat literasi anak dan sebagainya, tapi kan kita harus melihat dulu urgensinya. Ketika itu kami putuskan rapat Dewan Guru, Paspa dan lain di SMP 6 memang HP tidak bawa. Jadi kemungkinan besar komunikasi hal itu terjadi karena kejadian juga sore, kayak pulang sekolah di rumah, anak ketika bawa HP lagi ke rumah kan. Karena di sekolah sama sekali dilarang bawa handphone. Kemudian dari kami tahan hentinya juga ya, setiap kali ada kesempatan mengumpulkan siswa ya himbauan, tindakan. Pernah juga waktu itu ada pembinaan mental, fisik dan lain dari beberapa instansi yang kami undang, baik dari TNI, Polisian, kemudian Satpol PP, Satgas Pelajar untuk melakukan pembinaan. Udah kita lakukan upaya-upaya banyak dari sekolah. Kembali ke kejadian kalau memang jauh di luar di sekolah mah anak gak ada masalah informasi di rumah juga ketika sudah sampai di rumah anak ya istirahat. Nah, kan kejadian ternyata di jeda keluar sekolah atau pulang sekolah, kemudian ada jam main dia yang dimanfaatin, izinnya kemana ke orang tua bilangnya bohong apa dan sebagainya. Kan sekolah udah jelas pulang kan jam 2, paling nggak jam 14 tuh udah pulang anak. Pak, umpama ini kan upaya dari anak-anak sekolah sudah nih, umpama masih ada
aksi lagi seperti ini, bahkan kalau kemarin kan sempat korban, kalau sampai pelaku kayak gitu, ada nggak niatan dari pihak sekolah atau kalau memang dia dipindahkan atau hal yang lain gitu, sanksi sendiri? Kalau sanksi dari sekolah, beberapa sekolah mungkin kebijakan berbeda. Kalau dari kami yang pertama pasti pembinaan dulu. Orang tua kami arahkan, kami panggil seperti apa tindakannya. Cuma kami sering sarankan begini, jika ada kejadian seperti ini kan circle ya, artinya anak itu komunitas. Ketika dia bersama komunitas yang sering tawuran, dipindahkan di sekolah yang notabene ada di Kerawang juga, ya pasti kumpulannya anak kembali ke situ. Makanya sering kami sarankan sama orang tua itu, Bu, kalau memang mau diselamatkan keluar ini, tolong putus dulu rantainya, anak pisahkan dulu, minimal tidak ada di lokasi yang terdekat di Kerawang, ya keluar kota lah, kalau ada saudara titipin mau di pesantren di mana dulu, di refresh. Ya ada kalau orang tua yang memang kooperatif mau dan mampu ya berjalan sekembali dari situ kembali lagi ke Kerawang, anaknya sudah berubah. Tapi kalau yang memang masih dengan berbagai alasan anak yang masih ada di lingkaran circle-nya komunitas mereka tempat berlindung, meskipun beda sekolah dipindah, rasa-rasa ya percuma. Kejadian-kejadian lagi anak kembalinya ke situ-situ juga lingkungannya. Seperti diketahui sebelumnya, korban tawuran merupakan salah satu alumni peserta Mojang Jejaka Kerawang. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui informasi mengenai penangkapan dari pelaku tawuran tersebut. Aksi Radio melaporkan. Radio